Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Alhamdulillah ya, saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan hidup, nikmat iman, sehingga masih bisa beraktivitas sampai saat ini dengan penuh semangat. Nah, di video saya pertama kali ini saya ingin berbagi ilmu dari buku yang pernah saya baca, karya Dr. Miftahur Rahman El-Banjari nih. Dengan judul bukunya Berdamai dengan Takdir. Nah, dari sini saya bukan berarti paling pintar, bukan berarti paling pandai. Tapi di sini kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Karena bagi saya ilmu itu seperti air. Jika ilmu itu saya gunakan sendiri, tidak saya amalkan, tidak saya bagikan, maka akan seperti air dalam ember. Lama-kelamaan akan keruh. Namun jika ilmu itu kita bagikan, maka akan seperti air yang mengalir, akan bermanfaat bagi sekitarnya dan sebagai sumber kehidupan. Di tengah pandemi virus COVID-19 ini, mungkin banyak di antara kalian yang mulai bingung mau melakukan apa, mau berbuat apa, karena banyak pekerjaan yang mulai hilang, banyak pekerjaan yang dibatasi. Seperti saya sebagai tenaga pendidik, awalnya cukup bingung apa yang harus saya lakukan ketika dianjurkan pemerintah untuk bekerja dari rumah. Nah, dan banyak waktu saya yang kosong, sehingga saya manfaatkan untuk membaca buku. Buku ini ya, saya manfaatkan untuk membaca buku ini dan saya belajar tentang memperbarui hidup. Banyak di antara kalian, di antara kita, termasuk saya, yang ingin membuka lembaran baru dalam perjalanan hidup. Biasanya kita sering mengaitkan hal tersebut dengan momen-momen tertentu, seperti halnya jika nanti sudah lulus sekolah, jika nanti sudah kuliah, jika nanti sudah bekerja atau sudah menikah misalnya, sehingga kita rela menunda untuk melakukan langkah terpenting dalam memperbarui hidup kita, karena kita menganggap dengan momen tersebut akan memicu turunnya energi dari langit. Dan terkadang kita berpikir kalau kekuatan dan anugerah Allah itu akan turun bersamaan dengan momen yang kita rancang. Dan terkadang kita juga yakin kalau dengan momen-momen tersebut akan membuat kita semakin bersemangat, penuh harapan, dan lain-lain. Namun kita juga harus tahu bahwa jika momen tersebut tidak terwujud, bisa jadi kita akan semakin terpuruk, kita akan semakin putus asa, dan kita akan tetap berdiri di tempat. Kita akan tetap berdiri di tempat dan tidak mau berubah karena momen tersebut tidak terwujud. Jadi, jika kita ingin berubah, maka ayo kita berubah mulai dari sekarang. Mulai dari hal yang kita bisa, mulai dari hal yang terkecil, karena momen tersebut belum tentu kepastiannya. Mari kita sama-sama mengingat bahwa perubahan bersumber dari diri sendiri. Sekali lagi, perubahan bersumber dari diri sendiri. Kita harus memiliki pandangan yang luas dan jiwa yang tenang agar kita tidak mudah ditaklukkan oleh kondisi dan situasi seburuk apapun itu. Seperti buku yang pernah saya baca, kita itu harus seperti benih bunga yang ditanam di dalam tanah, lalu muncul dan menerobos menyambut sinar matahari. Sehingga tanah dan air lumpur itu bukanlah suatu penghalang, namun ia padukan menjadi satu untuk menciptakan bunga yang indah, bermekaran, dan berwarna-warni. Nah, seperti itulah kita seharusnya sebagai manusia. Kita harus sanggup menguasai diri kita, harus sanggup menguasai lingkungan kita agar kita tetap semangat dalam menghadapi setiap persoalan, agar kita dapat melakukan banyak hal tanpa harus menunggu dorongan dari orang lain untuk mewujudkan cita-cita kita. Karena waktu hanya berpihak pada mereka yang kekeh, pada mereka yang semangat dalam menapaki jalan kebenaran.
Orang yang duduk berdiam diri mustahil diberi kekuatan untuk melangkah, apalagi berlari. Jangan gantungkan perubahan hidup kita, kemajuan hidup kita pada rasa nyaman dan momen-momen yang belum tentu kepastiannya. Hari ini yang kita jalani, hari esok yang akan kita hadapi, dan kemampuan yang kita miliki saat ini, serta lingkungan yang mungkin kurang bersahabat, sesungguhnya merupakan pilar-pilar untuk membangun masa depan kita. Jadi, tidak ada lagi waktu untuk menunggu, tidak ada lagi waktu untuk menunda, tidak ada lagi waktu untuk bermalas-malasan. Khususnya untuk saya, mengingatkan saya sendiri, mari kita perbarui hidup kita hari ini, detik ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ya, dan di like, lalu tekan tombol loncengnya. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.